Hey, 130, 130, let's take off from 31 center, southwest. Southwest 1436, midway center, company's gonna land 4 right, runway 31 center, right on right. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, kembali lagi di Blue Film. Ya, buat teman-teman yang belum tahu Blue Film ini, jadi kita ini adalah konten dari Blue Moon Show, yaitu YouTube channelnya Blue Moon Container Cafe. Jadi di sini kita akan ngupas masalah hobi, passion, terus musik, art. Pokoknya hal-hal yang berbau dengan ajaib lah, berita-berita ajaib. Nah, hari ini kita juga udah kedatangan tamu ajaib. Langsung kita datangkan dari Afrika. Kita udah kedatangan langsung Mas Muhammad Kosin. Please welcome, yo. Thank you. Udah Thank you. jauh-jauh menyempatkan waktu hadir ke Blue Moon Container Cafe. Nah, Mas Iin ini sini kebetulan Mas Iin ini kerjanya di Afrika ya, Mas ya? Sementara ini masih Masih di Afrika masih ya. di Afrika, masih jadi TKI lah. Jadi tadinya pengen gua memperkenalkan, tapi kayaknya mendingan Mas Iin yang perkenalkan diri. Jadi beliau ini sebagai apa? Karena memang sebenarnya gue pengen ngebahas masalah ini, siapa namanya, yang berhubungan sama ini, Pang, pesawat terbang, Bang. Kebetulan kita datangin langsung nih orang yang berkecimpung di area pesawat terbang, helikopter dan lain-lain. Silakan Mas Iin, bisa di sharing. Gua mulai dari mana nih? Bebas Mas. Ya tadi nama udah kan. Udah, nama udah. Nah, kalau aktivitas sih bisa dibilang sebagai apa ya? Praktisi penerbangan lah. Kalau gue searching nih ya, gue stalking lah bahasanya ya kan. Mas Iin ini apa namanya, profesinya sebagai manajemen safety pesawat terbang. Di sini sih tulisannya helikopter ya, Mas. Helikopter. Ya memang perusahaannya bergerak di bidang charter, helikopter charter lah. Oke, ya. Jadi di kan sini kalau di penerbangan itu ada dua model company nih. Company pertama itu yang reguler. Oke. Itu kayak macam Garuda, macam apa, Sriwijaya, Lion, itu regular airline. Nah, terus yang satu lagi bisa juga bergerak di bidang charter, jadi unscheduled judul. Oh, berarti Mas ini di charter ya? Kita di charter. Charter ya. Iya, di sini sebagai QA Inspector at Heli Malongo Aviation and Services. Ini kantornya, Mas ya? Ya, itu nama perusahaan di Afrika. Di Afrika. Yang tempat Mas Iin kerja sekarang. Nah, kalau untuk posisinya sendiri ada di helicopter engineer, terus quality atau safety inspector dan safety manager, itu ya Mas ya. Ini bahasanya ribet banget Mas sebenernya. Ribet banget kan? Lu dengerin ribet kan? Lu jelasin dah Mas. Ini apaan lu ngerjain? Jangan-jangan lu cuman apa namanya, gosok-gosok kapal doang. Ya sebagian besar kerjanya itu emang. Emang pesawat tuh harus digosok-gosok gitu. Jadi gimana tuh Mas? Sama kayak mobil lah, maksudnya biar pesawat tuh kan, kalau transportasi itu kan yang pertama itu kan safety, aman, kedua itu kan nyaman, ya enggak? Sama kayak mobil lah, kayak transport mobil kan, mobil kita gimana mesti aman, gimana juga mesti penumpang itu nyaman kan gitu. Nah, Mas Ian sendiri posisinya itu sama bikin atau di bagian apanya maksudnya Mas? Nggak, kalau gue sendiri sih banyak di area quality and safety. Jadi di conformity-nya lah, apakah perusahaan itu sudah sesuai dengan standar yang dibuat atau enggak. Kebetulan bergerak di charter. Dan kebetulan yang charter juga oil company, dia butuh transport untuk ngangkut penumpang dan barang. Tapi memang kebanyakan oil company Mas di sana Mas, yang menggunakan jasa itu Mas. Kebanyakan oil company. Kuenya di situ lebih besar kan. Kalau charter kan kuenya lebih besar di situ. Kayak dulu di perusahaan sebelumnya juga charter perorangan juga banyak. Misalkan kayak bos-bos tajir gitu kan. Dia pengen charter pesawat dari poin A ke poin B gitu. Mungkin ada perlu apa gitu. Itu bisa juga. Kalau kita mah taunya kan naik pesawat tuh gimana caranya, tadi kan ngomongin safety ya Mas. Gimana caranya nyaman, aman gitu kan. Nah, kalau di posisi lu sendiri Mas, itu kerjaan detailnya Mas, ngapain aja di pesawat itu?
Yang jelas sih pesawat itu kan ya tadi apa nama? Kalau gue pribadi ya, Ya. gue sendiri sih sifatnya conformity. Jadi mulai dari setup standar, kemudian ngecek apakah standar itu dijalankan dengan benar atau enggak gitu. Oke. Nah, kalau untuk bagian produksinya, memang backgroundnya kan gue juga backgroundnya engineer, jadi sebagai license engineer lah. Tapi ngomong-ngomong bisa nerbangin pesawat nggak mas? Kalau bisa mesti latihan. Kalau drone aja kan sekarang juga mesti punya license kan? Oh, iya benar. Nggak boleh sembarangan Iya. nerbang. Ya kalau Masin pernah nerbangin pesawat? Enggak. Latihan saya pernah sama sekali. Kalau latihan pernah, cuma kalau untuk handling terbang sendiri nggak boleh. Oh. Karena nggak boleh ya kita ya nggak boleh. Karena resikonya kan tinggi. Faktor resiko. Memang itu ya, maksudnya nggak bisa sembarangan orang iya. bisa langsung gitu ya mas. Nggak Ya? boleh memang. Nah nih mas, ngomong-ngomong kerja di Afrika mas, kita pengen tahu juga nih mas, lu di Afrika itu kan pasti ketemu sama orang banyak ya mas ya. Maksudnya orang-orang bukan cuma orang Indonesia di situ tuh. Tuh kalau boleh tahu orang mana aja tuh yang kerja di tempat lu mas? Nah ini kalau di tempat gue sih kebetulan agak unik ya. Hampir dari banyak negara lah. Dari Asianya aja kita ada, dari mulai Indonesia, Filipina, kemudian ada Malaysia? dari Thailand, Malaysia nggak ada. Nggak ada. Nah, terus kemudian India. Kalau dari UK juga ada, Amerikanya banyak juga gitu. Oke. Jadi hampir rata-rata dari Brazil, dari Amerika, dari mana? South Afrikanya sendiri juga banyak. Mayoritas tenaga kerjanya memang tenaga asing semua mas. Nah itu salah satu ini juga, di sana itu kan manpower lokalnya juga belum memadai lah. Akhirnya dia ngambil dari tenaga-tenaga luar. Akhirnya Ya? banyak ngambil dari tenaga luar. Ini kita orang awam nih mas, nanya-nanya masalah apa namanya safety ya. Kalau kita naik pesawat terbang tuh mas, kita kan kadang-kadang ya ada rasa was-was gitu kan. Apalagi kalau habis ngelihat kapal jatuh tuh mas. Secara teknis mas, itu biasanya supaya kita merasa aman, merasa nyaman, nggak was-was saat kita naik pesawat terbang tuh gimana mas? Bicara safety, Ya. sebenarnya kalau bicara safety itu kan banyak nih. Apalagi di penerbangan kan udah masuk jadi industri ya. Jadi mulai dari hulu sampai hilir itu memang kalau bicara safety agak lumayan luas. Tapi gini, kalau masalah kita bicara agak umum, safety itu kan kondisi di mana kita bebas dari bahaya lah ya. Ya bebas. Terus Jadi- nggak ada rasa deg-degan mas, was-was gitu kan, wah gue ngeri jatuh dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya mungkin enaknya itu kalau bikin perbandingan. Perbandingan tuh gini, di safety itu ada namanya safety matrix ya, atau faktor resiko. Kita bilang risk matrix, faktor resiko di mana resiko itu tinggi atau rendah gitu. Kita bandingkan antara penerbangan kan transportasi nih. Ya. Transportasi udara dengan transportasi Darat. darat ya. Bicara transportasi udara, nah dalam matriks itu ada dua komponen secara umum. Dua komponen itu yang pertama adalah dilihat dari severity, Oke. seberapa parah dampaknya gitu. Jadi faktor resiko tadi kita kan ngukur resiko dulu nih. Itu dilihat dari yang pertama seberapa parah dampaknya. Jadi itu bisa dilihat dari kehilangan nyawa atau harta benda gitu kan. Oh, oke. Nah itu seberapa dampak parah. Misalkan satu kali kecelakaan berapa yang mati, terus ruginya berapa, Materinya materinya berapa ya. gitu Oke. kan. Nah memang dalam penerbangan severity-nya itu jauh lebih tinggi Dibanding darat ya tadi ya, perbandingan darat ya, ya. kan? Karena sekali kecelakaan misalkan katakanlah yang meninggal bisa sampai ratusan orang. Kerugian materinya bisa misalkan katakanlah satu pesawatnya kan harganya misalkan 100 juta dolar gitu kan. Kayak Boeing itu kan udah 100 sekian, 120-an juta. Kalau kayak Airbus itu kan udah di atas 200 tuh. Ya kan sekali crash kerugian materialnya kan tinggi. Iya. Nah, memang severity-nya tinggi gitu. Jadi faktor yang kedua adalah probability. Apa tuh? Probability Kemungkinan. itu kemungkinan terjadi. Nah, jadi dari dua komponen itu kita bisa ngukur nih faktor tingginya seberapa nih. Ini contohnya gini, ini ada kabel nih, Bung. Ya. Nah, kabel ini terkupas gitu misalkan. Oke. Ya kan? Nah, ketika kabel ini terkupas, severity-nya apa? Kalau terjadi kesetrum gitu. Ah. Nah, akibatnya bisa apa tuh dia? Orang Bisa yang kesetrum. kalau nggak
kalau parah ya bisa mati atau ya kan? ya paling cuman sakit-sakit biasa. Nah, jadi kabel terkupas di situ itu bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, tapi probabilitasnya kalau kabel ini ada di sini, ini kan banyak orang lewat nih. Ya. Probabilitasnya tinggi apa kecil? Tinggi kan, karena banyak orang lewat. Betul. Nah, tapi kalau kabel ini kita taruh di sana, misalkan yang terkupas itu kabel yang di sana, itu probabilitasnya kecil gak? Betul, kecil. Jadi faktor resikonya lebih tinggi mana di sini apa di situ? Di sini. Nah, sama juga dengan transportasi tadi, gitu, ngerti ya? Ya, paham. Jadi transportasi darat kan tadi tuh, probabilitas untuk kecelakaan lebih tinggi mana, di jalan atau di udara? Nah, di jalan. Di jalan kan? Ya, karena banyak. Karena lebih sering, kemungkinannya lebih sering terjadi tuh. Orang nabrak, orang ketabrak, orang nyebrang, kecebur jurang dan lain-lain. Jurang, macam-macam lah gitu. Jadi probabilitasnya jauh lebih tinggi daripada penerbangan. Gitu. Iya. Jadi kalau diukur matriksnya, sebenarnya resikonya itu sama gitu. Antara kita melakukan moda transportasi penerbangan dengan transportasi darat, itu resikonya sama-sama tinggi. Kenapa tapi lebih takut orang di pesawat, Mas? Nah kan? Itu. Nah, kita ngukur lagi ke probabilitas individu sekarang. Sekarang individu kita, lu setahun berapa kali naik pesawat? Setahun kalau ada urusan keluar. Kalau misalkan katakanlah tahun depan nih atau 5 tahun ke depan, paling nggak nyampe 10 kali, Mas. Nggak nyampe 10 kali kan? Iya, nggak nyampe 10. Nah, sekarang lu keluar di jalan, probabilitasnya berapa kali lu naik motor, berapa kali lu naik mobil? Oke, ya. Jadi kemungkinan lu celaka itu lebih banyak darat malah ya? Lebih banyak darat atau lebih banyak udara? Gitu. Banyak darat karena kita juga nggak banyak akses udara karena itu kan. Ya tadi itu, jadi kemungkinan kita terkena celaka karena udara itu sebenarnya jauh lebih kecil karena kita juga jarang naik udara kan. Iya. Jadi harusnya sih jangan lebih takut. Justru kita harusnya lebih takut kalau kita naik mobil di luar gitu. Oh. Iya, tapi iya maksudnya gini, itu benar Mas. Itu kan kalau secara teori ya seperti itu ya. Secara teorinya kan mestinya gitu. Nah, memang kenapa kok lebih kita paranoid dengan pesawat? Ya karena tadi faktor severity-nya lebih tinggi dan itu kan lebih bombastis lah. Sekali kecelakaan itu bisa 200 orang meninggal. Iya, betul. Oh, pesawatnya gede, nyusruk, meledak, dus gitu kan. Betul. Itu lebih parah lah gitu. Nah, tapi gue sebagai praktisi penerbangan sebenarnya melihat bahwa penerbangan itu secara sistem ya, itu sebenarnya jauh lebih safety daripada transportasi yang lain. Secara sistematis ya. Karena apa? Dari mulai hulu tadi, dari mulai lu bikin pesawat, dari manufacturing ya. Dari manufacturing itu kan manufacturingnya mulai dari pembuatan pesawatnya sampai pembuatan komponennya itu sudah harus ada standarisasinya. Jadi itu udah bener-bener dijaga tuh. Iya. Safety-nya itu bener-bener dijaga dari mulai hulunya nih. Kemudian lo dimulai dari operatornya, mulai dari operasionalnya, itu semuanya itu sudah dibikin pagar-pagarnya gitu, yang tidak boleh dilewatin. Orangnya, cara ngoperasikannya bagaimana, kemudian perawatannya bagaimana, lu supply komponen, supply jasanya juga mesti ada sertifikasinya, mesti ada standar. Jadi semuanya itu sudah ada standarisasi. Jadi secara sistematis itu penerbangan itu jauh lebih aman. Oke, jadi secara SOP dan mungkin ya secara profesional itu dihandle sama orang-orang yang benar-benar udah menguasai bidang itu ya Mas ya. Oh iya. Jadi harusnya lebih safety. Betul, karena tadi orangnya sendiri juga udah harus tersertifikasi kan. Jadi yang tadi lu tanya tadi, bisa nggak lo bawa pesawat gitu? Ya nggak bisa karena nggak boleh kan gitu. Oh iya. Jadi nggak bisa sembarangan juga kan? Sembarangan. Iya, oke. Gua sebagai engineer juga megang obeng, buka baut gitu misalkan. Oke. Buka sekrup, buka baut, megang kunci pas gitu kan. Itu kan juga nggak boleh sembarangan. Gua nggak boleh nyentuh pesawat tanpa gua ada training, sertifikasi gitu. Nggak boleh gua megang pesawat. Bahkan untuk nyuci pesawat juga sama. Gitu. Jadi sampai segitunya gitu. Jadi sampai nyuci pesawat tuh juga ada aturannya Mas. Mas. Iya, jadi
nyuci pesawat harus pakai apa, pakai sabunnya gimana. Sampai sekarang tuh kan kalau lagi pandemi gini nih, Ya. nyemprotnya pakai apa, harus bagaimana, apakah nanti ini pengaruh dengan flammabilitas gitu kan, bisa gampang terbakar. Itu kan udah harus ada standarisasinya. Jadi harus ini yang boleh dipakai gitu. Ini nggak boleh. Itu maksudnya kultur yang memang udah dibangun oleh semua di bidang pesawat ya, maksudnya teknis. Nah, kalau ngomongin di Indonesia Mas, Indonesia kan orang-orangnya suka slengan tuh Mas. Ini mungkin standarisasi luar negeri mungkin Mas. Kadang gue suka gini Mas, mikir Mas, ini pesawat ini bener apa kagak ngeceknya nih gitu kan. Kadang ini turun nih, tok, dia langsung masuk lagi pesawat lagi Mas, naik terbang lagi. Kan katanya udah dicek, gue nggak tahu ceknya kayak gimana kan. Kita kan jadi was-wasnya gitu Mas. Ini bener nggak dari Indonesia nih, maksudnya gitu Mas. Ya kita nggak boleh skeptis dulu lah sama. Artinya nggak boleh kita seujung dulu gini. Wah orang Indonesia begitu ya, wah kacau juga kita nih. Kan gue juga banyak tuh teman-teman dari Indonesia kerja di sana juga banyak lah. Secara standarisasi malah lebih tinggi sebenarnya lah. Maksudnya apanya nih? Secara skill nih. Orang Indonesianya? Orang Indonesia. Dan itu gue cerita sama teman-teman lain juga, rata-rata yang kerja, yang sudah berani kerja di luar mempunyai standar yang lebih tinggi lah gitu. Dibandingkan dengan negara-negara lain nih yang gue lihat nih. Jadi secara knowledge, secara skill, orang kita itu malah sebenarnya lebih mumpuni, lebih. Oh, secara skill malah kita di atas rata-rata gitu ya Mas ya? Iya. Wah berarti kita nggak perlu khawatir lagi tuh Itu harus terbang-terbangan. Cuma jeleknya di kita, ya kita minusnya itu adalah kita nggak bisa bahasa Inggris ya. Oh itu gitu. Jadi kebanyakan gitu juga ya Mas ya? Ya memang tadi bahasa Inggrisnya agak kurang lah gitu. Jadi ketika kita berdebat, diskusi gitu kan, ya rata-rata sih agak kalah juga gitu. Kalah karena bahasa ya Mas? Karena bahasa. Bukan karena skill ya? Oke. Jadi kalau orang udah ngomong dari A sampai Z gitu kan, kita masih itu apaan ya? Kita baru ngomong A, B, C, D. Tapi oke, artinya dari segi skill sama knowledge, teman-teman yang kerja di luar itu jauh lebih bagus lah dibandingkan kalau gue lihat ya banyak juga kan pekerja. Makanya gue bisa membandingkan itu karena di company gue yang sekarang ini yang kerja itu banyak dari negara lain gitu. Bahkan lu sendiri levelnya manajer ya Mas? Iya nggak? Berarti lu membawahi orang-orang di luar, bukan orang Indonesia maksud gue. Artinya ada banyak orang-orang asing yang kerja di bawah lu juga kan? Iya. Ya benar juga sih. Ini contoh nyata dan contoh yang masih hidup datang ke Blue Moon. Kita ini dulu Mas, ngopi dulu, gak enak kan lu jauh-jauh dari Afrika nggak gue kasih kopi kan. Jadi ya gitu. Jadi kita sebenarnya nggak usah minder, nggak usah skeptis dengan skill kita, dengan knowledge kita gitu. Cuma memang secara kultur kan kita memang sudah, ya nggak tahu ya, karena mungkin dari dulu kita terbiasa ngelihat sesuatu yang berbau bule itu. Oh iya. Lebih tinggi gitu loh. Bule tuh lebih eksklusif, bule tuh lebih keren, lebih putih, bener Mas? Iya memang sih, lebih putih, lebih ganteng ya. Memang iya juga sih. Bule lebih putih lebih. Mas. Nih di Afrika nggak akan ada, nih ada es kopi nenen, es kopi susu. Nah ini es kopi tete Mas. Maaf iklan sebentar ya teman-teman. Nih kalau lu yang pengen rasain kopi susu, ini kopi susu. Ini kopi susu yang agak creamy. Gua rasa di Afrika lu nggak akan nemuin. Jadi hanya di Blue Moon aja lo nemuin ini. Cobain Mas. Boleh ntar kalau misalnya lu ini gue kasih GoFood ke Afrika langsung. Jadi ini bisa akan terbang langsung ke Afrika, bisa ya Bang? Enak juga tapi. Oh iya dong. Nah tapi bicara standarisasi, memang standarisasi safety ya, safety standar di dunia penerbangan terutama di Indonesia, yang jelas improvement. Jadi kita ini ada improvement lah dibandingkan dengan dulu gitu. Tapi memang kan untuk improvement itu kan hasilnya tidak bisa seketika. Maksudnya improvement di apanya Mas? Di banyak hal tuh dalam arti misalkan katakanlah dari sisi manajemen sistemnya, setiap perusahaan itu lebih ditekankan lagi untuk menerapkan manajemen sistem gitu. Yang akan secara keseluruhan mengimprove level safety ya, baik secara perusahaan maupun secara nasional ya. Tapi memang itu kan tidak bisa serta-merta, dan memang sistem pressure banyak lah. Maksudnya pressure dari mana Mas? Dari bisa dari internal, bisa dari politik gitu. Ini bahaya nih kalau nyerempet politik. Nah, makanya gue nggak mau ngomong itu karena gue sendiri juga nggak terlibat di situ. Jadi kalau secara sistem nasional itu kan memang kan di Indonesia sendiri kan sudah ada otoritas penerbangan.
yang memang bertanggung jawab lah untuk menerapkan, mengimprove safety standar di Indonesia gitu. Nah itu memang ada badan yang bertanggung jawab di situ gitu, badan pemerintah. Ya tapi ya itu tadi improvement itu ada karena kan kita juga sebelumnya kan kita di ban sama Eropa kan, penerbangan kita nggak boleh ke sana. Oh, gitu. karena standar safety standar kita di bawah. di bawah gitu. Oke. Tapi di 2018 sistem standarisasinya kita sudah bisa diterima di sana gitu. Jadi artinya itu ada improvement. Dan kalau dilihat dari rekod jumlah kecelakaan juga kan menurun. Cuma memang di 2021 ini udah ada berapa ya? Ada 4 kali. Nah kalau ngomongin faktor kecelakaan pesawat terbang Mas, yang sering terjadi itu karena apa Mas? Faktornya Mas? Kalau sebab kecelakaan sih banyak Bung. Tapi yang jelas kecelakaan itu nggak bisa terdiri dari satu faktor aja. Jadi itu bisa multiple faktor gitu. Tapi kalau gue bisa generalize, jadi penyebab itu ada 4 lah ya. Oke. Yang pertama itu adalah design error. Desain itu kan bisa dari pesawatnya, bisa dari sistem pesawatnya, gitu kan. Ya kayak handphone lah. Handphone kan suka ada suka ada bugs gitu kan. Nah itu kan design error. Ya. Nah yang kedua itu ada komponen failure. Jadi komponen yang harusnya bagus tiba-tiba rusak gitu, menyebabkan kecelakaan gitu. Ya itu bisa juga gitu. Kemudian juga ada human factor, human error. Nah human error ini bisa dari individunya, bisa dari manajemen perusahaannya, atau bisa juga dari manajemen pemerintahnya gitu. Oke, berarti bukan nah itu luas banget. Jadi manajemen pemerintah itu kan kayak misalkan ada dia menerapkan kebijakan ya, atau perusahaan atau pemerintah menerapkan kebijakan yang kurang tepat gitu kan, sehingga bisa menyebabkan satu kecelakaan, itu bisa juga. Atau yang keempat itu ya tadi ada force major, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol lah, jadi di luar kontrol kita. Ya kayak di mobil jalanan becek gitu aja kan nggak bisa kita kontrol. Iya betul. Ya kan? Betul. Maksudnya kita mau jalan kita ngepel dulu kan. Tapi dari 4 faktor tadi Mas, 4 faktor tadi itu yang keseringan, yang Mas inilah Masin tahu gitu ya, dari yang kecelakaan yang sering terjadi di Indonesia ini apa Mas? Apakah force major atau? Nah kalau trendingnya itu sekarang itu dari desain dan komponen itu lebih kecil, artinya menurun. Jadi kebanyakan itu malah dari human factornya. Jadi makanya kan sekarang di dunia penerbangan itu lebih di-emphasize lagi untuk sisi human error diperbaiki lah. Ini human error tadi yang lu bilang bukan hanya pilotnya ya, mungkin dari faktor ya semua. Jadi sekarang itu kalau bicara human itu kan kita kan udah bicara industri nih. Kayak di perusahaan lah, perusahaan penerbangan ya, operator gitu kan. ya. Jadi human error itu juga bisa ada di ground. Ya kan, di ground crew-nya. Ground crew-nya. Katakanlah ya marshaller bisa, atau engineer-nya bisa gitu kan. Jadi engineer-nya misalkan katakanlah dia ada suatu pressure di keluarganya gitu misalkan ya. Oke. Dia kerjanya jadi terburu-buru. Dia tetap profesional, cuma ada efek human factor tadi. Human factor tadi kan yang akan mempengaruhi kualitas kerja kita gitu. Oke. Jadi istri lagi hamil, belum ada uang belanja gitu kan. Berarti beban banget ya Mas. Gaji belum turun ya kan, pandemi gini kena potongan jadi 30% gitu. Ya kayak gitulah. Jadi pressure tadi sehingga yang menyebabkan dia bekerja itu tidak fokus, hasilnya tidak maksimal lah ya, atau malah menimbulkan hasil yang salah atau fatal gitu loh. Karena apa? Sekarang kan dari sisi desain itu kan mulai dari tadi pabrikan tadi kan, dari manufacturing tadi kan memang sudah dites, pesawat sudah dimasukin ke simulator, engineering simulatornya kan ada tuh kalau di pabrik tuh. Jadi sudah dikonsep bahwa dibikin seminimalis mungkin errornya gitu lah. Oke. Komponen juga seperti itu, bahwa komponen sudah dibikin gimana caranya sudah dibatasin bahwa oke nih komponen umurnya sekian ribu harus diganti, komponennya sekian jam harus diinspeksi kayak gitu loh. Jadi dari sisi tadi design error sama komponen failure sebenarnya sudah diminimize. Tapi yang jelas memang untuk menerbangkan pesawat itu kan ada standarisasinya, harus sekian dari mulai pendidikannya lah.
Ibaratnya pendidikannya, license-nya jelas lah ya, Mas. licensing-nya mulai dari ada namanya private pilot license, kemudian ada instrument rating, ada commercial pilot, kemudian dia harus tiap jenis pesawat juga harus punya type ratingnya gitu. Oke. Untuk menerbangkan ini dia jadi captain harus sekian katakanlah sekian ratus jam gitu kan. Nah itu kan pagar-pagar itu sudah dibikin sebenarnya. Cuma memang tiap individu kan beda-beda nih. Kayak antara pilot dan co-pilot komunikasinya nggak bagus nih. Mereka berdua nih. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan gitu. Makanya mereka harus wajib punya namanya kayak crew resource management lah untuk trainingnya. Jadi harus bisa, mereka tuh harus bisa komunikasi dengan baik gitu. Kan orang kan beda-beda nih. Kita komunikasi antar suami istri aja kan kadang suka ribut gitu. Apalagi mereka yang nggak sekasur ya. Gitu. Tapi Mas kalau ngomongin human error kan memang agak susah ya. Maksudnya susah buat di luar kendali kita juga Mas. Apakah ada bisa misalnya gini, gue naik pesawat nih, gue pengen tanya nih, nggak mungkin gue tanya nih, ini pilot lagi ada masalah nggak nih? Misalnya kan nggak mungkin gitu kan. Nah itu apa ya, maksudnya informasi apa yang bisa bikin kita ngerasa nyaman atau aman saat di pesawat itu Mas, yang bisa kita dapetin? Kalau gue pribadi sih ya agak selektif lah dalam memilih maskapai penerbangannya gitu. Kalau gue pribadi gitu kan. Nggak apa-apa nih jadi tips Mas maksud gue. Iya. Tapi kan lumayan kalau agak memilah atau memilih lumayan juga cost yang dikeluarkan kan. Ya itu tadi ketika kita mau memilih yang bagusan gitu kan, ya costnya otomatis lebih tinggi gitu. Tapi ada jaminan nggak? Maksudnya kita nggak ada yang tahu. Misalnya kita kayak kemarin yang abis kecelakaan misalnya ya, brand-brandnya kan juga ada yang memang di bawah, ada juga yang kelihatan di atas gitu Mas. Kan nggak menjamin juga tuh Mas. Yang dijamin itu tadi faktor probability-nya gitu loh. Nanti teridentifikasinya di situ perusahaan yang sering mengalami kecelakaan, dan yang terpenting itu kan sebenarnya kredibilitas gitu loh. Oke, kredibilitas si perusahaan itu ya memang akan terpengaruh gitu loh. Cuma di kita itu kan ya tadi sebenarnya bisa bolak-balik nih. Kita sebagai konsumen, kalau kita nggak milih perusahaan yang jelek, ya kan, kita milihnya bagus nih. Walaupun harganya tinggi, harganya mahal. Ya kita support yang bagus dong. Ya. Kalau jelek nggak akan kita support dong. Kan gitu. Iya. Otomatis si perusahaan yang jelek tadi kan berusaha untuk bagus nih. Oh iya. Gitu. Artinya harga itu mengikuti lah ya. Mengikuti. Ya? Jadi kita juga sebagai konsumen, kalau kita posisikan diri sebagai konsumen, supportnya bagusnya sih begitu gitu. Bagusnya, sarannya sih begitu ya. jadi kalau tips dari lu tuh kalau biar aman atau nyaman ya tadi ya, berarti pemilihan maskapainya ya. Ya. Itu yang pertama. Terus apa lagi Mas? Kalau kita udah masuk itu? Ya tadi kalau kita udah milih yang bagus, ya insya Allah sih dari awal juga udah ngerasa aman gitu loh. Kita nggak was-was gitu. Berarti kalau pengen nyaman dan aman intinya sih duit kita banyak. Jadi itu ternyata ya jawabannya di situ ternyata Mas. Ya kalau ngomongin teknis udah sama semua. Makanya agak sulitnya gitu. Jadi udah gitu Bang. Kalau yang biasa kan lu kaki lu juga nyelip ya. Nggak boleh nyebut nama. Tapi ya gitulah. Tadi artinya dari konsumen kalau mau membantu seperti itu. Tapi memang kan kondisi ekonomi itu kan agak sulit juga gitu. Karena betul. Ya kita nggak bisa menyalahkan juga itu kan. Karena kalau murah kan yang penting oke lah. Ya. Oke Mas, kita ngomongin apa dari tadi, kita ngomongin pesawat kayaknya agak ngejelumet gitu maksudnya. Kita pengen ngomongin masalah sedikit kepo tentang lu nih Mas. Lu pertama kali di Afrika kapan Mas? Maksudnya tahun berapa itu? Gua dari tahun 2012 lah. Buset, 2012 sekarang udah 2000... Berarti udah hampir 9 tahun ya? Kurang lebih lah. Nah itu dari 2012 Mas, pengalaman pertama, pasti kan lu juga di Afrika lu harus adaptasi dulu kan Mas? Oh iya, pasti karena beda kan. Pernah gak sih lu, maksud gue mungkin masalah di komunikasi ya. Kan tadi lu bilang PR-nya Indonesia adalah terhambat di komunikasi ya misalnya. Di Afrika tuh banyak kan bahasa Inggris juga ya? Mereka bahasa Inggris bisa inilah. Cuma memang bahasa lokalnya mereka kan bahasa Portugis.
Oh, bahasa lokalnya bahasa Portugis. Bahasa Portugis karena kan di Angola kan jajahan Portugis. Oh, nah itu gimana Mas? Maksud gue pertama kali di sana tuh gimana? Ada kesulitan apa komunikasi atau masalah teknis pekerjaan mungkin? Ya kalau komunikasi alhamdulillah sih ada Google Translate ya. Jadi Jadi lu tinggal bawa ini ya, bawa HP tinggal. Oh iya, lu susah cari gitu ya. ya membantu juga sih begitu daripada kita bawa kamus kan. Cuma kalau Oke. untuk bahasa ceplas-ceplos ya bisa-bisa dikit lah. Cuma kalau untuk bahasa yang agak spesifik kan ya udah ngetik aja kan. Ngetik tinggal kita kasih tahu deh. Ini maksudnya. Oh gitu. Oh. Tapi lu betah Mas di sana Mas? Ya alhamdulillah masih ada dikasih rezeki masih betah. Iya maksud gue berarti. Nah permasalahannya apakah lu nggak diterima kerja di Indonesia sampai ke sono nggak ada perusahaan Indonesia yang menerima lu akhirnya lu ke sana Kayaknya sih. Gue sedih juga di sini. atau red card lu yang ketinggian di Indonesia? Ya Oh yang gitu kayak ini bahaya nih kalau gini nih. nggak ya ketika kita masih dikasih rezeki di sana ya kita manfaatkan gitu kan. Oke, pandemik ini juga aman masih Mas ya? Alhamdulillah sih masih aman. Cuma memang ada terpengaruh juga lah. Kalau secara ekonomis semua bisnis itu memang pengaruhnya besar. Kayak perusahaan gua aja kan juga ada apa namanya kan mesti di-cut juga jumlah karyawan yang bisa masuk. Dan karena gua kan itu kan di base kan ya. Di base oil company ini gitu. Oke. Jadi oil company itu bikin satu base. Nah, di situ isinya banyak perusahaan tuh, subkontraktornya dia gitu. Nah, dia juga karena pandemi gini akhirnya mengkat tuh. Nah, otomatis kan ketika dibatasin perusahaan kan juga harus membatasin juga. Jadi semua orang yang bisa masuk di base itu ya memang diseleksi lagi. Salah satunya lu ya dari Indonesia siapa aja masih bertahan? Sekarang tinggal gue sih. Wah gila, berarti ini kita nggak salah pilih Pang. Ya. Kita nguliknya lebih ke teknis lagi Mas. Pekerjaan di sana itu Mas, menurut lu yang paling sulit tuh ngapain Mas? Kan gue nggak tahu nih. Yang paling sulit di sana. Yang menurut lu paling sulit aja. Menurut gue sih apa ya? Mungkin itu yang bikin Ngatur orang. Salah satu gue betah, Bung. Apa tuh? Apa? Karena nggak ada yang sulit di sana. Oke. Jadi ini jawaban yang sangat bahaya nih. Nggak ada yang sulit jadi dia makanya betah. Ya memang karena kerjaannya sehari-hari begitu ya. Jadi ya maksudnya kerjanya santai gitu Mas di sana begitu gitu. ya santai sih nggak juga. Cuma memang kan loadnya banyak, responsibility-nya banyak juga gitu. Cuma memang untuk ya tadi salah satu tantangan lah menurut gue bukan kesulitan ya, tapi tantangan ketika kita mengkomunikasikan sesuatu ke teman-teman beda negara, beda bahasa, beda kultural gitu. Betul. Nah, itu yang memang butuh tantangan. Jadi bukan sulit. Cuma menantang aja gitu. Tapi itu bisa terlewati ya Mas? Ya? Bisa terlewati. Ya alhamdulillah kalau kita maksudnya baik, ya semua kita maksudnya baik dan kita bisa menyampaikan maksud kita, ya insya Allah sih bisa baik juga gitu. Oke. Cuma memang ya di awal juga agak otot-ototan juga sih. Ya memang kalau ada satu culture kali ya yang menurut gua di orang luar tuh agak susah sensitif juga gitu, agak sensitif. Mereka itu defensifnya kuat, tidak menerima kritik dulu gitu. Jadi kalau kita memberi satu informasi yang benar, ada referensinya gitu kan. Nah, mereka defensif. Kita dianggap bukan mau memberi informasi, tapi kita dianggap kita tuh mau menjatuhkan mereka gitu. Oh. Nah, itu culture yang gue lihat sih agak banyak juga di sana gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau ngomongin teamwork agak susah dong. Ya memang di awal-awal agak sulit. Ada beberapa individu yang memang susah untuk teamwork. Jadi ketika sudah dikasih pekerjaan, ya yang lain cuek aja gitu loh. Maksudnya kalau lu lagi ngerjain sesuatu, Pung ngapain Pung kan gitu kan. Oke. Kadang-kadang kan kita gitu. Ngapain tuh? Ada susah gak? Bisa gue bantuin gak? Gitu.
Nah, mereka rata-rata sih ada batas lah gitu. Jadi itu yang agak menghilangkan batas itu yang susah gitu. Jadi ketika lu kerja di situ ya udah gue liatin aja tuh. Jadi kita nggak usah, maksudnya adat orang Indonesia kan ramah tamah ya mas. Jadi jadi di sana tuh kita nggak bisa ramah-ramah, jangan ramah-ramah ya. Ya kita agak sedikit. Tuh bang tipsnya, kita kalau kerja di luar nggak usah ramah-ramah, cuek aja udah. Makanya ya salah satu itu juga kalau kita agak nurut, kita agak dingkluk, kita nggak menunjukkan siapa kita gitu kan. Memang konfrontasinya mesti begitu dulu gitu. Oke. Ketika kita bicara itu ya jangan nunduk lah. Gimana caranya bisa didengar akhirnya mas? Ya tadi memang yang pertama kan disposisi kita dulu nih. Kita memposisikan posisi kita itu ya bahwa kita ini college kan. Artinya bukan satu lebih tinggi dari yang lain gitu loh. Nah itu kita memposisikan kita seperti itu dulu gitu. Nah itu memang yang agak susah di kita itu begitu, di orang-orang Indonesia ya, gitu. Karena ya mungkin culture ya. Culture kita kan biasa apa mas gitu. Berarti maksudnya budaya yang seperti itu maksudnya bukannya baik terus-terusan. Kadang-kadang kita harus menempatkan diri juga ya mas ya. Oh iya. Ya katakanlah ada orang boleh datang ke sini gitu ya. Kita memposisikan diri bahwa kita itu sama gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang suka ngeliat bule-bule terus tiba-tiba ngejar-ngejar minta tanda tangan tuh jangan pernah kayak gitu lagi tuh. Kalau bisa dia yang ngejar kita gitu kan. Gua waktu itu dari Bali atau dari mana gue lupa. Terus gue naik pesawat, tiba-tiba itu AC mas, embunnya itu sampai apa namanya gelap gitu loh. Sampai bener-bener di pesawat itu udah kayak ini kayak asap gelap gitu. Kayak kabut. Ya kayak kabut. Nah gue gini kan, wah ini ngaco nih, jangan-jangan mesin ada yang kebakar ya kan gitu. Tapi itu AC mas. Terus gue tanya ke apa namanya pramugarinya, mbak ini nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa gitu doang mas, nggak ada. Oh iya begini, nggak ada mas. Tapi perasaan gue nggak pernah kayak gini tuh baru sekali tuh. Perasaan gue nggak pernah kayak gitu deh. Itu kenapa tuh mas biasanya mas? Ya kalau technical problem ya gue nggak tahu juga ya maksudnya. Teknis itu. Cuma secara umum apa namanya, ketika memberangkatkan pesawat itu ada namanya dispatch release. Tuh apalagi tuh kan. Dispatch release tuh. Jadi tolong dicatat Ahmed, gue bingung juga nih, banyak banget bahasa-bahasa yang bikin gue pusing. Nah itu jadi harus ada approval bahwa pesawat itu pertama statusnya itu layak terbang. Harus ada approval dulu ya, berarti dia nggak bisa. Oh iya. Oke. Jadi pesawat itu harus statusnya layak terbang. Terus kemudian segala macam administratif yang diperlukan itu sudah terpenuhi gitu. Jadi sebelum pesawat berangkat, sebelum pesawat move lah, kita bilangnya pesawatnya didorong lah. Kita bilangnya pushback. Sebelum pesawatnya bergerak itu semua itu sudah harus memenuhi standar tadi. Makanya gue bilang secara sistematis safety di penerbangan tuh tinggi. Walaupun lu pesawat datang, kemudian lu merasa lu tetap di kabin, kemudian pesawat refuel, terus terbang lagi gitu kan? Iya. Itu harus memenuhi standarisasi tadi. Nggak boleh tiba-tiba karena pilotnya decision pilot gitu pengen berangkat lagi gitu, nggak boleh gitu. Jadi harus ada mekanismenya. Mekanisme itu harus terpenuhi semua. Oke. Dari sisi pesawatnya, dari sisi administratifnya gitu. Nah semua harus terpenuhi gitu. Jadi nggak main dia asal tiba-tiba wah gue udah jalan lagi nggak gitu ya? Nggak boleh gitu. Nah itu semua harus terpenuhi. Jadi kan administratif itu mulai dari passenger manifestnya, cargo manifest, segala macam itu sudah harus ada yang meng-approve bahwa itu tuh semua oke gitu. Di tiap penerbangan tuh ada namanya dispatcher, ada namanya flight operational officer FOO gitu kan. Kalau isi bensin mas, isi bensin itu, gue nggak pernah. Iya kalau isi bensin tuh gimana tuh mas? Maksud gue gini. Gue nggak tahu ya takaran berapa liter pesawat gitu ya mas. Tuh kalau misalnya dia kan gue nih kok nggak isi bensin dulu gitu kan, langsung jalan gitu tuh gimana tuh? Ya itu ada ininya kan, tiap ini kan udah dikalkulasi nih. Ini bisa berapa kali pesawatnya penerbangan? Kan ada beratnya, ya kan? Pesawatnya kan ada beratnya. Jadi ngisi bensin itu
bukan berdasarkan literan sebenarnya, tapi berdasarkan berat. Jadi seberapa berat bensin itu boleh dibawa gitu lah. Gitu. Nanti baru oke ini berapa sekian liter gitu. Tapi basicnya itu adalah kalau di kita kan bensin isi full gitu, 40 liter gitu. Tapi kalau di pesawat itu, jadi misalkan nih pesawat beratnya sekian, nanti ditambah passenger beratnya jadi sekian, ditambah kargo beratnya jadi sekian gitu. Nah dia pesawat ini mau menuju kemana? Misalkan Jakarta Denpasar gitu kan. Nah Jakarta Denpasar ini berapa kilometer, kemudian membutuhkan fuel berapa untuk jenis pesawat ini gitu kan. Jadi makan bahan bakar berapa nih? Gitu Oh kan. semua ada hitungannya berarti mas Ada ya? hitungannya, ada Berarti nggak main-main, kalkulasinya. makanya jadi kalau kadang-kadang orang bawa bagasi keberatan gitu juga Juga nggak boleh gitu. Oh itu kenapa lu pada kalau bawa bagasi berat itu harus bayar tambahan ya mas ya? Ya memang kan ya itu kalau tambahan biaya bisnis lah itu. Oh bukan karena takut kecelakaan ya? Oh bukan kan ada maksimum kapasitasnya. Oke. Maksimum berat bagasi itu berapa? Nanti dia ada titipan kargo berapa gitu kan. Karena kan di pesawat itu ada namanya center of gravity. Center of gravity. Jadi kalau ini kan misalkan porosnya di sini nih. Nanti center of gravity ini bisa di belakang atau di depan gitu. Nah, kalau misalkan lo kargonya banyak di belakang, yang terjadi ya kan pesawatnya gini nungging gitu loh. Oh jadi harus balance di tengah. Nah, ya tadi ada hitung-hitungannya lah. Ada chartnya, ada kalkulasinya gitu. Bahwa di kargo ini harus boleh sekian ton gitu. Passengernya harus sekian gitu. Nah, itu semua sudah dikalkulasi. Jadi nggak bisa sembarangan. Oke. Gitu. Nah, itu pun kalau ketika yang lu cerita tadi pesawat itu begitu turun, kemudian nggak ngisi bensin terbang lagi, ya itu udah termasuk dalam kalkulasinya mereka gitu. Oke. Bahkan di kalkulasi itu kan juga ada namanya reserve fuel. Reserve fuel itu kalau misalkan lo katakanlah dari poin A ke poin B sekian ratus liter. Nah, tapi mungkin untuk antisipasi misalkan cuaca jelek, gua harus holding nih. Gitu kan. Gua harus slow holding sekian menit. Nah, itu udah dikalkulasi juga sama pilotnya. Gitu. Tambah sekian liter untuk holding. Gua di taksi ngantri, misalkan katakanlah oke nih airport di Cengkareng penuh. Ngantrinya panjang gitu kan. Sehingga gua di ground lama nih, mesinnya muter terus. Nah, itu udah masuk kalkulasi juga gitu. Oke. Jadi kalau lu ngelihat ada pesawat turun, lu tetap di kabin, nggak refuel, terus berangkat lagi, ya nggak usah khawatir, karena itu udah dikalkulasi dan itu juga seharusnya sudah di-approve sama ini, Sama si tadi yang apa manajemen sistemnya tadi sama ya? manajemen sistem tadi. Kalau perusahaannya bagus gitu. Kalau berarti kembali lagi perusahaannya yang bagus ya. Iya, Maskapainya makanya yang bagus. Dari pertama ya tadi lu milih tuh yang benar-benar oke lah gitu. Oke, nanti kita ngobrol di belakang ya mas. Kasih list gue perusahaan yang bagus-bagus mas. Sama itu mas, kalau kita mau turun nih ya, nih gue nggak tahu nih. Kalau kadang gue suka bingung bang, ini turun nih ya, ini muter-muter dulu pesawat nih mas nih. Itu ngapain nih muter-muter? Padahal kan kita tinggal turun aja tuh. Ya tergantung apa ya, Cuaca enggak, atau kan situasionalnya tadi banyak nih. Nah itu kan di airport itu kan ada namanya air traffic controller, ya kan, yang orang yang tugasnya ngontrol lalu lintas udara nih, gitu. Nah dia yang di tower tuh kan tiap airport kan pasti ada towernya tuh. Iya. Nah dia kan yang di tower itu yang tahu nih, lo dari radarnya dia, dari visualnya dia kan dia akan tahu begitu pesawat nih banyak nih yang request untuk masuk nih. Oke gitu. ya. Antri gantian masuknya. Antrinya banyak nih, misalkan yang entah itu yang mau turun ataupun yang mau terbang naik, iya. gitu. Nah, ini kan si ATC-nya tadi nih yang ngatur nih, si traffic controller tadi yang ngatur. Oke, lu bahkan mulai dari pesawat pushback itu sudah harus ada approval juga dari otoritas bandaranya gitu loh. Jadi lu mulai pesawat didorong, itu nggak bisa sembarangan dorong. Ya udah dorong aja sekarang deh gitu. Nah, itu nggak boleh. Harus ada yang apa mastiin bahwa lu tuh
oke untuk dorong pesawat. Karena dia kan, gua kan kalau dorong pesawat kan juga nggak tahu nih sebelah sono mungkin ada lagi yang lewat, sebelah sono mau lagi lewat atau pesawat lagi mau sini gitu. Nah itu dikontrol gitu. Oke, gue bilang tadi safety barrier-nya itu, pagar-pagar keselamatan tuh udah banyak sebenarnya. Mulai dari pesawat itu didorong, mulai dari pesawat itu dinyalain engine-nya, harus sudah dapat approval tuh. Gue mau nyalain engine, gue mau nyalain mesin. Engine ya, bukan mesin. Beda kan? lagi. Engine dan mesin apa bedanya? Ya beda dong. Mesin itu ini kalau bahasa Inggris Keseluruhan. Ya, ini ya bahasa Indonesianya agak salah juga sih. Engine itu sesuatu yang merubah energi. Nah, itu namanya engine. Oke. Kalau mesin itu mesin itu yang membantu kita, yang membantu manusia. Mesin jahit bantu orang untuk bikin jahitan gitu. Oke. Mesin giling bantu orang buat giling. Itu namanya mesin pas. Tapi kalau mesin mobil sebenarnya namanya engine mobil gitu. Oh. Karena dia merubah tenaga dari tenaga panas jadi tenaga gerak lah gitu katakanlah. Oke. Itu namanya engine. Tapi kalau mesin giling, mesin Berarti jahit. kalau di pesawat engine ya. Tapi Kalau pesawat namanya engine. beda nama aja sih Mas. Gitu. Kak, ada yang mau nanya nggak Kak? Ayo nanya apa? Om, kenapa sih lebih tertarik ke bagian engine-nya? Kenapa nggak jadi pilotnya aja gitu? Apa ya? Tangerang itu di Curug ada sekolah khusus penerbangan memang. Jadi sekarang itu jadi apa namanya? Sekolah tinggi ilmu penerbangan. Nah, di situ melatih pilot, melatih engineer, melatih air traffic controller tadi tuh. Iya. Melatih komunikasi semuanya. Jadi semua jurusan ada gitu tentang industri penerbangan gitu. Di Curug. Berarti lu lulusan Curug juga Mas? Oke. Nah, memang dulu ceritanya dulu lulus SMA kan begitu tuh. Apa namanya? Begitunya gimana? Itu gimana begitu? Kita kerja mau kuliah. Gua dulu kan pengennya kuliah sebentar langsung kerja gitu kan. Ya. Ternyata ternyata begitu. Wah, ini ada di Curug buka. Ada di stand buka, ada di pelayaran buka gitu. Nah, cuma waktu itu yang jadi masalah itu ujiannya bareng gitu loh. Jadi setelah si Penmaru dulu ya sekarang SPNB ya. Jadi selain itu kan ada pengen kuliah cepat langsung kerja gitu. Nah begitu ada pilihannya banyak gitu, udah tuh tahu-tahu teman gue nih, teman SMA gue, ayo ini gue udah ambilin formulir nih, lu udah gue daftarin gitu. Oh berarti lu kecelakaan juga tuh masuk situ Mas ya? Agak kecelakaan. Jadi rupanya ya gitu. Ya udah ntar lu ujian lu di depan, gue di belakang lu lah gitu kan. Akhirnya karena udah diambilin formulir, ya udah kita kan juga dulu kan apa namanya nggak terlalu ini ya sama yang penting tadi gua sendiri pengennya kuliah cepat langsung kerja punya gaji kan gitu. Iya. Akhirnya udah ujian, begitu ujian gua lulus dia enggak gitu. Oh berarti yang daftar lu nggak lulus tuh malah? Daftarin lu nggak lulus. Ya akhirnya gua terusin aja tuh. Alhamdulillah. Ya sampai keterusan ya akhirnya kita jadi menyenangi, kita jadi mencintai juga lah. Akhirnya belajar di engine-nya. Kenapa lu tadi kata Ika tadi kenapa nggak ke pilotnya Mas? Ya karena tadi awalnya begitu udah nyemplung di situ udah semakin mendalami, semakin mencintai kan gitu. Karena Allah bisa karena biasa. Oke, jadi karena lu Allah lama karena cinta. Apa gimana? Akhirnya karena lu menyelami itu akhirnya jadi. Tapi lu nggak tertarik buat misalnya bisa nggak sih dia bisa dari mesin terus lu lari ke pilot gitu? Oh bisa. Banyak teman gue juga teman angkatan ya. Akhirnya dia sekolah pilot lagi, sekarang jadi penerbang juga gitu. Bisa juga ya. Karena ya memang kondisi sekarang juga kurang bagus. Kalau dulu kan juga lagi booming kan banyak tuh ya, orang sekolah pilot akhirnya juga terbang gitu. Karena memang sekarang ya situasinya sulit ya, apalagi pandemi gini kan juga susah kan. Namanya? Pekerjaan juga kan susah. Tapi ya gitu, kalau kita mencintai sesuatu ya. Akhirnya lu udah jatuh hati jadi ini aja engineer ya. Ya.
Itu kalau kita pengen di Indonesia Mas, kalau pengen charter atau pengen ngerasain naik pesawat gitu di mana Mas? Kalau untuk umum sih belum ada. Oh belum ada. Untuk charternya ya. Maksudnya ya tapi kalau dia untuk charter, karena kan kalau charter itu kan ada minimumnya. Lo misalkan lo mau charter dari Jakarta Bali gitu. Bali, itu Jakarta Semarang lah. Gitu kan. Nah kan lo nyater di Jakarta dari mana nih? Misalkan lo dari Halim. Nah kalau pesawat yang lo charter nggak lagi dari Halim ya kan harus terbang dulu gitu ke Halim. Nah nanti biasanya kan satu paket tuh. Lo mau nyewa pesawat nih, minimum bolak-balik 2 jam gitu misalkan. Nah itu kalau misalnya di gedung-gedung nih ya perkotaan ya, itu biasanya ada tempat helipad ya. Itu tuh memang legal, maksudnya legal tuh mereka juga harus lapor ke manajemen sistem atau personal Mas mereka. Oh ya tiap kali tempat landing site itu mesti ada sertifikasinya dari otoritas pemerintah gitu kan. Jadi landing site itu ketika mau didaratin ya harus ada sertifikasinya. Oh, berarti nggak sembarangan lu bikin helipad itu bisa. Oh iya. Walaupun itu pribadi, misalnya punya pribadi. Tetap harus di sertifikasi kan, nanti dilihat ketika landing itu kan mesti ada ya perlengkapannya kan mesti banyak. Jadi nggak cuma landing site gitu kan, mesti ada memenuhi persyaratan lah. Lu mau lampunya harus gimana, lu nanti komunikasinya harus gimana gitu kan, itu harus terpenuhi tuh. Kalau dulu ada ide itu, dulu ada namanya mau ada ide untuk bikin air taksi sebenarnya. Kalau di Hong Kong ada tuh. Tapi ngomong-ngomong harga Mas, harga helikopter Mas berapa sih Mas? Ya harga tergantung tipenya ya. Ada yang standar lah, tipe standar lah. Ya 12. Gue buat beli jadi. Kayaknya. Kan ada yang kecil, ada yang gede. Nah gitu. yang kecil buat 2 orang ya? 2 atau 4? Yang kecil 2 orang ya? Capung ya? Yang kecil 2 orang kanan kiri ada, yang ada penumpang 3 di belakang, 1 di depan gitu. Ada juga antara 6 juta. Kalau yang medium kelas 6 juta weh. 6 juta apa nih? 6 kan? 6 juta dolar. Ada yang 12 sampai 20 juta juga ada untuk yang medium kelas ya. Ya macam-macam lah. Artinya tergantung kebutuhan juga sih. Pesawat itu kan termasuk barang mewah. Oke. Gitu. Jadi ada PPNBM-nya. Nah, PPNBM itu yang agak lumayan gitu. Ya sama kayak lo beli Ferrari lah. Kan sama tuh ada PPNBM-nya kan. Gitu. Pesawat juga sama karena itu termasuk barang mewah. Kecuali lu mau dioperasikan sebagai komersial. Itu akan beda lagi tuh. Bukan sebagai private ya. Nah kalau private lu kena PPNBM. Tapi kalau lu sebagai karena kalau lu komersial kan dianggap lu membantu perekonomian negara itu nih. Nggak ada PPNBM-nya, nggak ada. Itu nggak dikenakan itu. Tapi ada syaratnya. Memang ya lu harus beli minimum, katakanlah lu harus punya sendiri 3 pesawat atau 5 pesawat gitu. Lu harus punya tuh, tidak menyewa. Jadi lu harus beli tuh. Nah karena kalau beli 3 cuma butuh 1 kan lu ngapain? Dipagerinnya gitu. Jadi kalau lu mau operate sebagai perusahaan, lu mau dikomersialisasikan bisa gitu. Tapi kalau lu untuk private ya tadi harganya makin tinggi. Oke Mas In, makasih banyak nih. Waktunya kita udah dari terang ke setengah gelap. Kita udah ngobrol panjang lebar tentang apa namanya pesawat terbang, terus tentang helikopter, terus tentang pekerjaan Mas In di Afrika. Makasih banyak waktunya juga Mas, udah menyempatkan waktu ke Blue Moon. Oke Mas, ada lagi Mas yang mau disampaikan Mas? Ya untuk pesawat nggak usah khawatir lah. Secara sistematis, sistem penanganan safety itu sangat-sangat serius. Dari hulu sampai hilirnya itu memang sudah dijagain, bahwa safety itu nomor yang utama lah. Oke. Safety is priority itu memang benar-benar diterapkan. Jadi kita tuh nggak usah terlalu khawatir naik pesawat terbang, karena ternyata manajemen safety kita itu udah bagus. Karena apa? Salah satu buktinya nih Mas Iin, salah satu orang Indonesia yang memang bekerja di Afrika, dia punya skill yang di atas rata-rata. Jadi jangan khawatir. Kecuali tadi ada 4 faktor yang memang kita harus perhatikan juga tadi ya Mas ya. Ujung-ujungnya adalah pemilihan maskapai yang bagus. Intinya adalah duitnya banyakin duit makanya kalau mau safety. Udah itu aja. Ya begitulah. Thank you Brad
Mas Iin, kita mau pamit. Terima Makasih kasih banyak juga. ya Mas, udah merapat ke Blue Moon juga sekali lagi. Oke, sip. Oke, kita bungkus dulu yang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.